Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita kurang beberapa hari dari ulang tahun gereja kita yang ke-33 tahun, saudara ya. Kira-kira nggak sampai 1 bulan berarti ya, 1 bulan kurang. Menuju ke ulang tahun kita yang ke-33 tahun. Dan kalau kita lihat ke belakang nih saudara ya, 33 tahun itu kalau saya merasa tuh kayaknya cepat gitu. Tapi ternyata 33 tahun itu juga bukan muda lagi gitu. Sudah enggak muda lagi. Dibilang remaja sudah enggak bisa saudara ya. 33 tahun. Tapi ini yang saya teringat bahwa kalau saudara lihat di negara-negara yang dulu kekristenan di situ sangat-sangat maju dan di situ kekristenan dia itu menjadi yang dihormati, yang dicari orang. Tiba-tiba hari ini kekristenan itu menjadi tidak ada lagi rasanya. Bahkan banyak gereja ditinggalkan dan tidak lagi menjadi sesuatu yang populer. Kenapa? Karena gereja enggak lagi hidup. Gereja yang dipuja, yang dilihat, yang dipandang cuman bangunannya. Gereja yang dilihat dan dipandang cuman satu orang, Superman-nya. Dan ketika Superman itu enggak ada, maka hilang lenyaplah semuanya. Sesuatu yang perlu kita sangat renungkan adalah sebentar lagi kita ulang tahun ke-33 tahun. Apakah kita ini masih hidup? Apakah gereja kita ini masih nyala buat Tuhan? Apakah saudara dan saya ini masih bergairah buat Tuhan? Dulu ada banyak dari kita yang waktu kita muda, kita begitu bergairah buat Tuhan. Tapi hari ini masih gak gairah itu sama. Atau kita hari ini hidup dengan penuh banyak alasan, lah habis gini, habis gitu. Oh sekarang musim sudah berubah ya. Artinya kalau kata-kata itu artinya dulu aku menyala-nyala, sekarang aku gak lagi gitu kan saudara ya. Perlu kita tuh lihat diri kita sendiri. Apalagi saudara yang sudah ada di dalam pelayanan lebih dari 10 tahun. Masih enggak kita itu nyala gitu buat Tuhan? Masih enggak hati kita itu kayak apa ya bahasa Jawanya? Saya tuh kata suami saya, bahasamu tuh deso, katanya suami saya gitu. Saya tuh suka punya kosakata dalam otak saya itu yang saya sendiri enggak tahu itu mau dikeluarkannya apa, nah keluarnya tuh kayak gitu. Masih enggak kita tuh gemberuduk buat Tuhan, nah gitu saudara, itu bahasa saya saudara. Masih enggak kita itu bergelora gitu buat Tuhan. Atau kita cuman sekedar biasa. Kalau di zaman itu saudara ya, di zaman waktu 33 tahun yang lalu gitu. Para foundernya dari gereja ini ada Pak Ardi, ada Pak Roy itu yang masih hidup saudara ya. Pak Markus Junaidi, papa saya udah almarhum. Pak Paulus Freddy udah almarhum. Pak Nehemia udah almarhum. Pak Lewi udah almarhum. Dan founder-founder yang lain ini udah pada almarhum. Nih masih ada yang tersisa dan dieman-eman disayang-sayang. Tapi pertanyaannya gini, di tempat yang sama setelah 33 tahun kemudian, masih semenyala apa kita? Apakah kita masih nyala atau kita tuntut orang lain menyala tanpa kita sendiri tidak menyala? Nah, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius 4. Matius 5 saudara. Mari kita akan buka ayat yang ke-41. Sebelum kita baca ayat ini saudara ya, Matius 5 ini bicara sebuah perikop, sebuah pasal-pasal tentang Yesus, bagaimana Yesus itu mengajar orang-orang Kristen kita ini ya saudara, murid-muridnya, bukan orang-orang Kristen, kita ini murid-muridnya. Dia mengajar cara hidup orang Kristen gitu. Jadi ini tidak sekedar dosa dan gak dosa, gak sekedar boleh dan gak boleh. Ini udah benar-benar basic kekristenan itu ada di pasal-pasal ini. Matius 5, Matius 6, Matius 7 itu tuh udah dasar. Jadi kalau
Saudara pelajari Alkitab ada yang tentang ini, itu. Nah, tapi tentang Matius 5, 6, 7 ini adalah cara hidup yang harusnya kita punya. Gitu kira-kira saudara ya. Nah, ini adalah salah satu yang menjadi kunci cara hidup kita. Yang ngomong adalah Yesus sendiri. Jadi nggak pakai nabi, nggak pakai siapa-siapa yang lain. Ini Yesus sendiri yang ngomong. Dan mari kita akan baca ayat 41 berkata begini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ayat ini ditulis bukan cuma sekedar 1 mil, 1 kilo, 2 kilo. Bukan cuma sekedar 100 kilo, 200 kilo. Bukan cuma sekedar itu. Tapi ada sejarah di belakang dari ayat ini. Nah, apa sejarahnya? Pada zaman itu orang Israel ada di penjajahan bangsa Roma. Nah, orang Israel karena dia ada di bawah penjajahan bangsa Roma, pemerintah Roma itu bikin sebuah peraturan bahwa tentara Roma itu bisa memaksa setiap orang Israel untuk membawa muatannya dia, membawa bebannya dia. Dan orang Israel harus membawanya berjalan sejauh 100 kaki atau 1 mil. Jika orang Israel itu tidak melakukannya, maka orang Roma bebas melakukan apa saja terhadap orang tersebut. Dia boleh pukul, dia boleh keluarkan pedangnya, dia boleh lakukan apa saja. Hanya untuk memaksa orang itu menanggung bebannya sejauh 1000 kaki atau 1 mil. Sehingga buat orang Israel, karena dia adalah bangsa yang dijajah, dia nggak punya pilihan. Daripada dia dipukul, dia dipedang, daripada dia dianiaya, lebih baik maka dia akan angkat itu dan berjalan dengan terpaksa sejauh 1 mil, sejauh 1000 kaki untuk menghindarkan dirinya dari pukulan itu. Tapi, sebetulnya buat orang Israel yang dia punya gengsi, orang Israel itu gengsinya tinggi banget. Firman Tuhan bilang dia keras kepala, tegar tengkuk, yang punya kesombongan. Untuk membawa barang dari seorang penjajah itu adalah sangat penghinaan. Sehingga kalau peraturan itu tidak dibuat, maka tidak ada satupun orang Israel yang mau membawa beban dari penjajah. Jadi ini adalah sebuah paksaan buat orang Israel. Tidak ada pilihan buat orang Israel. Dan Tuhan Yesus berkata begini, kalau kamu dipaksa angkat beban sejauh 1 mil, yang artinya kalau kau itu adalah sesuatu dalam hidupmu, sesuatu yang terpaksa engkau lakukan, maka Tuhan berkata gini, tambahin 1 mil. Tuhan tidak berkata begini, engkau dapat menengkingnya karena engkau adalah muridku. Enggak, saudara. Ditambahin sama Tuhan Yesus, tambahin 1 mil. Padahal kita ini maunya saudara ya, kalau ada sesuatu yang terpaksa kita lakukan, kita itu tengking-tengking hal itu supaya itu tidak terjadi buat kita. Tapi Tuhan justru berkata, lakukan sekali lagi. Nah, bicara soal berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil, ini yang saya mau bagi buat saudara bahwa di mana mil yang pertama adalah mil keharusan. Sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi mil yang kedua, di situ ada yang namanya kerelaan. Di mil yang pertama tidak ada terjadi apa-apa. Tapi di mil kedua, disitulah akan dimulai yang namanya hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil. Nah, kenapa orang Kristen berjalan kok cuma biasa-biasa? Karena kita cuma berjalan 1 mil, itu pun pakai ngomel. Dan Tuhan berkata, berjalanlah tambahin 1 mil. Dan ini yang saya mau bagikan hari ini. Bicara tentang mil kedua adalah bicara tentang berjalan di dalam kasih karunia di mil yang kedua. Apa yang saya maksud di sini? Firman Tuhan berkata begini, Tuhan itu oleh karena kasih karunia-Nya menyelamatkan saudara dan saya, itu mil 1. Tapi ada mil yang kedua, dan di mil kedua kasih karunia yang sama yang kita terima, itu mendidik kita. Lah ini tidak enak saudara ya, kata-kata mendidik ini paling tidak enak saudara ya. Kita kan maunya jadi orang Kristen apa? Berkat, pemulihan, terobosan, apalagi
uang banyak gitu kan saudara ya. Jabatan tinggi, apalagi yang lebih hebat lagi. Bisa punya rumah besar, bisa beli pulau. Ngapain di pulau sendirian, saya juga gak tahu. Apalagi yang lebih gede lagi, bisa beli jet. Bisa beli apa saja. Orang Kristen pikirannya bisa beli. Akhirnya ya semua dijual, saudara ya. Semua dijual. Tapi firman Tuhan berkata justru kasih karunia itu tidak sekedar memanjakan kita. Tapi kasih karunia itu mendidik kita. Mari kita buka di dalam Titus 2. Ayat yang ke-11 sampai ke-12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan manusia sudah nyata. Mil pertama. 12. Ia mendidik kita, saudara ini kasih karunia yang sama. Supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, penggenapannya ada di saat kita mulai dididik oleh Tuhan. Saudara, orang Kristen perlu yang namanya berjalan dan tidak cuma sekedar kita diselamatkan, tapi kita mulai dididik oleh kasih karunia yang sama yang kita terima. Saya bayangkan tuh seperti ini saudara, kasih karunia itu kayak gini. Saudara, kalau saudara dikasih handphone yang paling baru, saudara ya. Kalau satu kali saya dikasih suami saya ini handphone yang menurut dia itu paling bagus. Menurut dia saudara ya, dikasih ke saya. Wah seneng saudara ya, seneng sekalipun saya gak tahu handphone. Dan setiap kali saya pegang saya cuma tanya gini, ini hebatnya apa, ini hebatnya apa, ini bisanya apa. Tapi saudara, lagi-lagi sekalipun saya dikasih handphone yang paling canggih, yang saya pakai apa? WA, saudara ya, yang sama aja saudara. WA, Facebook, Instagram, apalagi alarm, saudara ya. Padahal itu alarm kan yang barang 50.000 itu bisa juga saudara ya. Tapi dengan handphone saya yang tercanggih, yang saya bisa pakai itu. Kalkulator, apalagi lainnya, saya nggak tahu saudara. Sedangkan di tangan anak saya, ini handphone bisa dipakai macam-macam. Saya bisa tanya, loh piye toh caranya? Loh kok bisa toh? Kadang-kadang saya mau lakukan apa tuh saya bisa frustasi lihat handphone saya. Saya bilang, ini tidak bisa diapa-apa no. Handphone ini tidak bisa diapa-apa no. Tenang mah, sini mah. Itu tidak mungkin tidak bisa diapa-apa no. Handphonemu canggih. Gak mungkin saya bilang gitu. Lebih baik pakai yang biasa, sejutaan juga sama aja. Saudara, untuk saya bisa pakai handphone saya dengan maksimal. Saya enggak bisa kalau sekedar saya cuma maunya belajarnya pakai WA, saudara. Saya perlu belajar yang namanya aplikasi yang ada. Saya perlu belajar yang namanya kelengkapan yang sudah ada di dalamnya. Supaya saya bisa menikmati hasil atau fasilitas yang ada di dalam handphone saya ini. Saudara ngerti sampai sini maksud saya? Kasih karunia itu kayak handphone itu. Kalau saudara cuma pakai itu untuk menyelamatkan diri saudara, tiket masuk surga selesai, ya itu saudara. Seperti saudara, seperti saya berarti. Cuman pakai buat WA-an. Apa bedanya saudara? Berarti handphone yang harganya mahal dengan handphone sejutaan. Gak ada bedanya saudara. Apa bedanya handphone yang paling canggih dengan handphone yang udah rada ngek-ngek. Kalau pakainya cuma alarm kayak saya saudara. Gak ada bedanya. Nah tapi gimana caranya saya bisa pakai handphone saya maksimal? Saya perlu belajar. Anak saya otak-atik itu handphone. Dan dia foto sesuatu cekrek. Wih bagus handphonenya. Bisa pakai foto gitu. Pakai fotonya siapa? Handphonenya siapa? Lah ya handphonenya mama lah. Mosok. Kan saya dikirimin gitu saudara. Saya lihat dia upload gitu saudara. Masa bisa? Padahal saya tuh bisanya cuma apa? Selfie. Mak saudara ya. Saudara tahu kan maksud saya? One selfie. Paling foto. Foto pun model-model 3x4 gini lagi. Dia bisa saudara pakai yang cahayanya gini gitu. Padahal di tempat yang sama. Kenapa enggak bisa? Karena saya enggak belajar. Karena saya enggak mau
tahu apa yang ada di dalam handphone saya, sama. Ketika kita tidak mau tahu apa yang ada di dalam kelengkapan kasih karunia, selama-lamanya kita cuman hidup, cuman percaya, kita mati, masuk surga, selesai. Tapi di dunia ini sepanjang hidup kita nggak ngalami fasilitas apa-apa. Siapa yang rugi? Iya, kita sendiri. Lalu kita berkata gini, Tuhan, engkau kok gak adil Tuhan. Engkau kasih karunia ke Bu Tanti, kok versi yang paling bagus. Kenapa kok kalau dikasih ke saya, kok versi yang oprean yang sudah gak bisa diupdate, kira-kira gitu. Saking lamanya ini versi handphonenya, versi kasih karunia. Kenapa Tuhan engkau kasih, kenapa kok kau kasih ke orang itu. Bahkan orang itu yang cuman jemaat F aku, cuman temanku. Engkau kasih karunia yang lebih baik daripada aku. Saudara, bukan salah handphonenya, nggak salah kasih karunianya. Kesalahan di penggunanya yang tidak upgrade dirinya. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Nah, bagaimana caranya saudara ya? Nah, kasih karunia firman Tuhan berkata, mendidik kita untuk kita tuh melakukan firman yang artinya gini. Kasih karunia ini mengandung kekuatan dan kuasa yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan. Kasih karunia waktu dikasih kepada kita, diberikan oleh Tuhan itu kuasa. Jadi kalau kita punya kasih karunia, artinya kita tuh punya kekuatan melakukan firman. Sebab kekristenan itu tidak sekedar boleh dan tidak boleh. Kalau saudara hidup masih boleh, tidak boleh, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Saudara masih hidup di dalam tempat yang namanya mil pertama. Di mil pertama ini, firman Tuhan berkata gini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini, jangan itu. Demikian juga kalau saudara hidup di mil yang pertama, saudara menjadikan kekristenan kita ini sebagai yang pertama ini seperti hukum. Maka hidup kita ini cuman sepertinya boleh, tidak boleh. Boleh, tidak boleh. Dan kayak anak kecil kita suka tanya kepada Tuhan. Kenapa kok enggak boleh Tuhan? Kenapa kok enggak boleh Tuhan? Mil yang pertama ini adalah hukum. Bolehkah saya pinjam Pak Lukas untuk maju ke depan? Mumpung saudara pulang dari NTT. Jadi saya bisa pamerin sedikit. Wah gitu ya saudara ya. Wah gosongin cah. Ya sini. Pada sediluk tok. Saudara, waktu saya menikah sama Pak Lukas. Saudara ya, waktu saya menikah sama Pak Lukas, kami berdua tanda tangan. Gitu ya, waktu itu tanda tangan, tukar cincin. Dah. Saudara, ini masih secara hukum. Ini masih secara hukum. Lalu kita mulai berjalan di dalam pernikahan ini, saudara ya. Waktu berjalan, Pak Lukas mintanya tiap hari, saya yang sebelah sini. Pak Lukas mintanya tiap hari harus dibikinin kopi. Enggak sih saudara sih. Dia ini cuman sebagian besar para pria-pria kan kayak gitu. Lalu dia enggak saudara. Kopi adalah sesuatu yang personal sama dengan saya. Kita bikin sendiri-sendiri saudara. Mintanya dibikinin kopi. Jalan kita. Harus dibikinin kopi. Kamar harus selalu bersih. Jalan lagi saudara. Apalagi mintanya apalagi yang harus. Masak. Oke, harus dimasakin tiap hari. Saudara bisa ngerti maksud saya? Ini masih harus. Saudara bisa bayangkan kalau hidup saya sama Pak Lukas cuman harus. Begitu Pak Lukas gak ada, hore saya saudara ya. Gak resek, gak masak, hore puji Tuhan Pak Lukas gak ada di rumah. Gitu saudara. Saudara bisa ngerti maksud saya? Saudara pernah gak ada di posisi saya? Pernah ya? Lah wajib kok saudara. Untung sing wajib ra ono. Dadi bebas aku. Kayak tikus tidak ada kucingnya. Tapi lain kalau berjalan di mil yang kedua. Di mil yang pertama ini saudara. Saya berjalan sama Pak Lukas. Kita berkelahi nih, tukaran. Tetap harus ngasih omah. Bertengkar lagi. Tetap dimasak no, tapi Raina. Wajib kok saudara ya, kan maklum ya. Kan kita kan punya hak menghukum saudara ya. Dengan cara merusak rasa masakan. Kan tukaran lagi, tidak cocokan lagi. Terpaksa saudara ya. Kopi kundi? Ya kopi nih, neng pakai garam sithik. Saudara ya, biar tahu rasa. Saudara, ini masih dihukum.
Tapi ketika berjalan di mil yang kedua, itu kayak gini, tukaran. Terus neng-nengan. Sudah 3 hari neng-nengan. Itu. Saya nggak yakin sih Pak Lukas tahan neng-nengan. Meskipun dia pendiam penampilannya aja saudara, tapi di rumah dia sangat tidak gitu. Dia orang yang sangat pertama kali minta maaf kalau sama saya saudara ya. Neng-nengan. Saya percaya mil kedua itu kayak gini. Aku mbok nengno, tapi tak ajak ngomong. Tukaran lebih gede lagi. Tak masakno, tak tawari, kepengennya apa. Ben seneng hatine, ben gak kepengen tukaran lagi. Itu mil kedua saudara. Duit dintekke. Loh itu biasanya tadi ibu-ibu paling ngamuk saudara ya. Duit dintekke. Ada teman saya berkata, dibuat beli apa? Dibuat beli hewan-hewan. Walah paling jengkel lagi saudara ibu-ibu kok ya. Orang nukokno kelambi bojone malah nukoni kewan-kewan iki nggo apa? Di rumah saya yang beli hewan saudara ya. Jadi mungkin Pak Lukas yang jengkel. Ini uangnya dipakai buat beli hewan-hewan. Kira-kira di mil kedua yang kamu kerjain buat aku apa? Kasih duit supaya beli hewan lebih banyak. Mateng saudara ya. Ya. Karena kamu suka. Karena kamu suka. Itu memang yang dia lakuin. Loh kamu suka? Loh itu uangnya habis loh dibuat beli hewan. Tapi ya besok beli lagi. Saya dilulu saudara ya. Tapi saya bayangkan misalnya kita bertengkar lagi gitu saudara ya. Ini yang kita lakukan di mil kedua ini. Kita akan memastikan semuanya baik-baik. Karena kita berjalan di mil kedua. Balik. Sebab sebelum kita dalam perjalanan, kita tanda tangan kemarin itu, saudara ya. Kita udah janji, kita jalan dalam susah dan dalam senang. Senang itu mil kedua, susah di mil pertama, susahnya di mil kedua. Waktu kita jalan bersama-sama, waktu kamu sehat, waktu kamu sakit. Sehat di mil pertama, siapa yang gak bisa nemeni suami sehat. Tapi sekalipun sakit, itulah yang namanya mil kedua. Kita tetap bersama-sama dalam suka maupun dalam duka. Jadi di mil pertama saya dijak jalan-jalan, saya senang. Saya dijak beli-beli, ya saya lebih senang. Tapi di mil kedua saya dijak susah-susah, saya tetap bersyukur, saya tetap ada di sisinya. Itu kayak gitu. Terima kasih ya Pak Lukas. Saudara bisa bayangkan kalau saudara jalan sama Tuhan. Kita suka jalan ada di mil pertama. Tuhan namanya kasih karunia, aku berterima kasih. Kita jalan. Tapi ketika ngalami mulai susah kita berkata begini, Tuhan mana janjimu? Tuhan katanya Tuhan menyertai, kok Tuhan enggak ada? Kok yang sana diberkati aku enggak? Saudara sedang ada di mil kedua. Sebab di mil kedua ini butuh ada 2 hal saudara. Yang saudara harus bawa untuk jalan di sini. Yang pertama, saudara butuh yang namanya pengorbanan. Dan pengorbanan bukan orang lain yang dikorbankan. Saudara yang dikorbankan. Mau kita kan kalau berjalan di mil kedua kan kayak saya, mari kita berjalan di mil kedua tapi lo yang berkorban. Maunya kan gitu saudara, gak bisa. Yang korban yang pertama adalah diri kita sendiri. Waktu kita jalan sama Tuhan, seberapa kita kasih korban buat Tuhan. Tadi pagi Tuhan bilang, Tuhan itu seperti ada mezbah-mezbah yang kosong saudara. Dari hidup kita ini banyak dari kita ini mezbahnya akhir-akhir ini udah mulai kosong. Tidak ada lagi korban di situ. Yang ada kita yang ambil korbannya. Korban ini bicara soal apa? Korban itu bicara soal sesuatu yang berharga yang kita kasih buat Tuhan. Yang kita dengan sengaja mempersembahkannya kepada Tuhan. Itu korban. Korban itu bukan sesuatu pilihan kita, sesuatu yang paling enak kita korbankan. Biasanya orang yang pelit akan korbankan yang lain selain uangnya. Apa? Waktunya gak apa-apa, tenaganya gak apa-apa, tapi jangan uangnya gak keluar. Orang yang sibuk banget, orang itu gak bisa korbankan waktunya. Udah, sumbang gak apa-apa. Tapi asal jangan aku, udah, begitu. Mari kita melayani, gak, kita sumbang duit aja. Udah, kamu aja yang jalan. Tapi korban itu bicara sesuatu yang paling berharga buat kita, yang paling kita cinta.
Nah apa yang kita cinta, siapa yang tahu? Ya saudara sendiri yang tahu. Karena tiap kita akan mencintai hal yang berbeda. Nah saya akan cerita tentang papa saya. Kak Suryadi waktu datang hari Jumat kemarin, dan dia berkata gini, waktu kita duduk makan, dia bilang, Tuhan itu ingat korban dari papamu. Dia bilang, aku masih ingat korban itu. Saudara, kalau saudara pikir papa saya Superman, papa saya itu bukan Superman. Dia sama sekali gak sempurna. Papa saya itu berkali-kali jatuh. Papa saya itu orang yang sangat gak sempurna. Sangat gak sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaannya dan dia tahu persis dia tidak sempurna, ini yang dia kerjakan. Dia cuma tahu mencintai Tuhan dan sekali lagi mengorbankan yang paling dia cinta lagi dan lagi untuk Tuhan. Karena dia memastikan hatinya itu harus selalu mencintai Tuhan, itu toh. Salah lagi, jatuh lagi, melakukan hal yang bodoh lagi, melakukan hal yang fatal lagi, itu berkali-kali. Tapi yang saya lihat setiap kali saudara, dia cuma memastikan dia kembali kepada Tuhan dan dia mencintai Tuhan lagi. Dan saudara tahu apa hal yang paling dicintai papa saya? Sebelum papa saya bertobat, papa saya itu adalah orang yang paling cinta uang, saudara ya, duit. Papa saya itu pelit. Saudara pikir papa saya murah hati gitu. Enggak saudara. Saya masih ingat tuh suatu kali saudara ya. Papa saya tuh punya cara berhitung yang nggak sama kita, sama kami sekeluarga. Maksudnya sama saya, sama anak-anak muda gitu, zaman itu. Satu kali saya waktu pacaran sama Pak Lukas. Nah saya ini kan pacaran sama anak kota, saudara ya. Nah saya kan gadis desa, dan dia kan calon mertuanya juga wong desa, saudara ya. Nah berjalanlah kita di mall, saudara. Lalu Pak Lukas ngajak saya, ayo kita ajak papa mamamu makan sekalian di tempat yang kita biasanya makan. Di tempat yang kita biasanya minum, dia bilang gitu. Oh ayo, gitu. Diajaklah dia ke kafe. Zaman itu kafe itu adalah sesuatu yang branded, gak kayak hari ini saudara. Dan di zaman itu harga minuman di kafe itu juga udah mahal. Saudara tahu, papa saya masuk situ dan papa saya lihat menunya. Papa saya tuh sepanjang pulang bertatut sama saya saudara ya. Begitu calon mantu gak ada saudara. Kowe iki ora iso ngono. Duwe kok bentuk ana kopi, kok maksudnya piye saudara ya. Oh aduh saya tuh udah habis dimarahin gara-gara saya pergi ngajak. Dan itu pun maksud saya tuh ngajakin dia gitu loh saudara. Ya wes lah, nek memangan sing larang. Tapi ngombenanmu kok larang, katanya gitu. Ngombenanmu kok 20.000. Lah zaman itu 20.000 kan mahal banget saudara ya. Kan aduh, tidak selesai. Dan menurut dia sampai pada akhirnya itu tidak boleh orang itu pergi untuk minum segitu mahal. Itu saudara. Itu baru perkara kecil, itu aja sudah menurut saya sudah berubah. Dulu awalnya saudara, kalau mama saya cerita, papamu tuh dulunya muasalnya tuh pelit. Tapi waktu dia kenal Tuhan, dia tahu apa yang paling dia cintai. Apa? Uang. Jadi dia memastikan hartanya, cintanya tidak boleh ada pada uang. Caranya yang paling dia cintai itu dia kasih kepada Tuhan. Supaya dia memastikan hatinya jangan berpaut di dompet. Jangan berpaut di saldo di rekening. Hatinya harus berpaut kepada Tuhan. Makanya yang paling dia cinta, dia taruh di situ. Saudara yang paling saudara cinta apa? Harga diri saudara? Taruh. Saudara ya, ada yang harga dirinya, waduh kalau disenggol harga dirinya bisa, seperti kena apa gitu saudara ya. Taruh, saudara ya. Apa yang paling saudara cinta? Suami saudara, oh Tuhan aku korbankan Tuhan suamiku. Kalau ada saudara kan gitu kan ya. Kalau bisa tak korbankan, oh boleh aja Tuhan itu, boleh aja Tuhan. Bukan gitu saudara. Cinta kita tuh loh sama suami. Sampai kalau kita takut istri kita hilang, kita takut suami kita hilang. Serahkan itu kepada Tuhan. Anak-anakmu bisa enggak kita serahkan mereka kepada Tuhan dan berkata Tuhan, ini hartaku yang paling berharga Tuhan. Aku uang enggak punya banyak, tapi setidaknya aku punya anak-anak untuk tak pandang. Tapi itu hartaku tak kasih buat Tuhan. Apalagi harta saudara, masa depan saudara, impianmu berani enggak engkau taruh di atas mezbahmu
untuk kau persembahkan kepada Tuhan. Sebab di mil kedua dibutuhkan yang namanya korban. Katakan korban, 1, 2, 3, korban. Apa yang saudara hari ini, coba saudara lihat diri saudara sendiri. Mezbah saudara, ada banyak dari saudara. Mezbah saudara tadinya ada isinya loh. Di situ ada korban-korban. Cuman hari ini udah tidak ada lagi. Sudah gak ada rasa. Udah tidak ada rasa. Dan ketika Tuhan itu meminta sebuah korban saudara. Itu biasanya tuh sesuatu yang paling gak enak gitu di hati kita. Satu kali ada seorang ibu, dia ini disuruh sama Tuhan saudara ya. Untuk dia itu perhatikan orang-orang yang kekurangan gitu. Nah, dia cerita, waktu dia perhatikan orang-orang kekurangan, dia bagikan makanan itu di jalan. Tiba-tiba dia itu ketemu sama seorang pemulung yang habis mulung. Saudara ya. Saudara bisa bayangin pemulung yang habis mulung. Kira-kira badannya bersih apa kotor saudara tentukan sendiri. Dan ketika dia bagiin makanan itu dan dia baru ngomong sebentar. Tiba-tiba itu si pemulung nih nangis di tempat saudara. Dan dia mulai cerita. Anakku bu, anakku pergi dan anakku belum pulang. Oh iya kata ibu ini. Nanti kita doakan anaknya ya gitu. Kita doakan, saya nanti berdoa buat ibu ya gitu. Di mana? Dia sebutlah anakku hilang di sini. Oh iya, kenapa enggak kamu cari aja? Kenapa kamu enggak datang ke sana? Di luar dari bayangan ibu ini yang cuman bersiap untuk mendoakan, si pemulung ini berkata begini, baik bu kalau gitu saya tak ikut ibu ya, naik mobilnya ibu pergi ke tempat itu cari anak saya. Ibunya ini belenggong saudara ya, mobilnya ape-ape. Saudara bisa bayangkan pemulungnya mau melok. Kira-kira piye saudara ya? Kira-kira piye? Dia berkata, aduh piye. Tapi dia mulai coba untuk, jangan ikut dulu lah. Apa gini gitu. Nah kita doakan dulu lah gitu lah ya. Tapi pemulungnya bilang gini, dia sudah kasih alasan. Oh, aku mau ada urusan atau apa segala macam. Tapi pemulungnya bilang gini, ya udah bu kalau gitu. Saya tak masuk mobilnya ibu. Ibu mau pergi kemana, saya di drop aja di tempat anak saya hilang itu toh juga ibu akan lewat. Nanti sudah saya di situ, saya tak cari anak saya sendiri. Saudara, saya kasih tahu. Kasih makan orang miskin buat ibu ini itu baru 1 mil. Tapi masukin pemulung di mobilnya itu adalah 2 mil, saudara. Sebab dia tahu bahwa dia tahu bagaimana keluarganya jaga mobilnya itu. Jadi dia berkata, piye ki? Diterima atau enggak diterima? Diterima atau enggak diterima? Akhirnya, oke, kamu boleh naik mobilku. Ambil dulu jaketmu. Gitu. Supaya kamu pakai jaket. Maksudnya pikirannya saudara ya. Kalau habis gitu pengen di jaket isek gitu loh saudara. Wong ora adusek kok. Gitu loh. Pengen di jaket isek. Tapi ternyata saudara, dia masuk, dia ambil jaketnya. Dia bu, loh pakai dulu jaketnya. Enggak usah bu, aku enggak perlu jaketan. Bar saudara ya, bar ini. Pakai dulu. Ya udah bu, nanti saya pakai di dalam mobil aja saya pakai. Wes piye ini. Akhirnya dibawa di mil yang kedua. Hari itu ibu itu cuma bisa bilang gini. Yang saya maksud enggak sampai segitu. Tapi kadang Tuhan itu mau membuat kita itu sampai kepepet di garis itu. Supaya memastikan hidup kita itu ada korbannya, ada baunya. Seberapa banyak dari hidup kita itu masih mempersembahkan korban buat Tuhan. Seberapa banyak dari kita ini menjadi begitu nyaman sampai kita itu rasanya memberikan korban itu adalah sesuatu yang kita sentuh aja enggak mau. Atau kita kasih korban tapi tidak ada rasanya. Karena kita kasih semau kita. Bahkan seorang anak muda berkata, mezbah itu isinya daging bosok. Apa itu daging bosok? Hal yang kita sendiri aja enggak mau sentuh. Hal yang sisa. Hal yang residu, hal buang-buangan dari hidup kita taruh di mezbah. Apa yang kita taruh di mezbah? Omelan kita, kemuliaan untuk diri kita sendiri,
Apalagi yang kita taruh di mezbah. Kalau ngasih persembahan yang gak ada rasa aja deh. Jangan sampai yang berasa-berasa. Biar orang lain yang lebih soge itu. Sehingga kita tidak pernah mengalami yang namanya berjalan dalam ketidakmustahilan dengan Tuhan. Dan kita nanya, kenapa orang lain bisa Tuhan dan aku tidak bisa? Saudara, pindah mil saudara. Jalan di mil yang kedua, saudara salah. Saudara bukan salah, saudara perlu jalan terus. Saya bayangkan kalau seorang dia berjalan, orang Israel jalan dengan prajurit. Di mil yang pertama, prajurit itu kan memandang orang Israel dengan pandangan gini. Ayo, terus. Jalan terus, saudara bisa ngerti maksudnya. Jalan terus, ini memang kewajibanmu. Tapi saudara bisa bayangkan mendekati mil yang pertama, ini prajurit sudah mulai pikir gini. Habis gini kira-kira sopo ya sing mau tak suruh, kan gitu saudara. Tapi ketika di mil yang pertama 1000 langkah itu, ini orang tidak membuang muatannya. Tapi dia berkata gini, ayo tak bawain lagi 1 mil lagi. Saya percaya itu yang namanya prajurit, dia akan memandang dengan pandangan yang beda. Sementara semua orang melakukannya dengan sangat terpaksa, dia akan mulai mikir gini, loh ini wong ini kenapa ya? Ada apa ya? Ada hati yang terbuka di situ. Itu baru prajurit loh saudara. Saudara jalan dengan Tuhan, mil pertama habis, saudara tambahin mil kedua. Tuhan, seperti kalau Daud. Kalau di zaman itu Tuhan cuma minta apa? Kemah untuk tempat bait suci. Tapi Daud tidak kasih kemah. Daud bikin bait. Itu mil keduanya Daud. Daud ini adalah orang yang mil keduanya sangat gila. Saya bisa bayangkan dia di mil pertama dia berjalan. Tapi dia mil kedua dia melimpahi Tuhan dengan segala kemewahan ucapan syukur. Dengan segala kemewahan korban terbaik yang bisa dia beri. Hari ini semewah apa mezbahmu? Atau mezbah kita minimalis bahkan sangat miskin gak ada isinya? Apakah mezbahmu sangat pelit? Apakah mezbahmu gak ada lagi apinya? Apakah mezbahmu gak ada lagi isinya? Pastikan hidup kita hari ini kita pulang bawa sesuatu yang kita korbankan buat Tuhan. Dan di mil yang kedua, ini yang kita butuh. Yang pertama kita butuh namanya korban. Dan yang kedua kita butuh yang namanya komitmen. Seperti saya bilang tadi waktu saya jalan sama Pak Lukas. Ini baru di mil pertama. Tapi di mil kedua, waktu susah, waktu sakit, waktu duka cita, dibutuhkan untuk tetap berjalan. Itu namanya komitmen. Gak peduli saudara sedang dalam kondisi bagus atau saudara tidak bagus. Saudara punya hati yang tetap melekat kepada Tuhan. Gak peduli kita dapat tepuk tangan atau kita dapat caci maki. Tapi kita tetap melekat sama Tuhan. Nah saudara, bagaimana waktu bisnis kita ini saudara berjalan dengan Tuhan. Dan kasih karunia ini kita aplikasikan dalam bisnis kita. Jadi firman yang saudara dapat di dalam gereja ini, saudara harus mulai masing-masing dari kita ini kayak mengunyah gitu. Dan kita masukin di bisnis kita masukin di keluarga kita. Gitu caranya saudara. Itu namanya firman harus jadi daging. Nah daging kita ditundukkan oleh firman. Gitu saudara ya. Jadi firman ini yang kita terima, oh ada kasih karunia berlimpah-limpah. Tuhan itu menolong kita, ada malaikat Tuhan, ada apa segala macam. Nah ini kan masih di dalam alam roh. Nah itu kita perlu aplikasikan di daging kita. Nah saya ingin cerita tentang seorang yang bisnis dan dia bisnis di mil yang kedua. Saya berapa tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang, waktu itu orang ini nih sebetulnya mau nemuin tante saya gitu. Waktu saya dibawa di mobil itu dia cerita-cerita tentang bisnisnya gitu saudara. Dan ini yang terjadi, dia ini punya rumah makan yang gede di mana-mana saudara. Dia jadi bisnisnya kuliner, tapi dia bukan bisnis kuliner yang warung dan depot. Dia itu kelasnya restoran dan kelasnya dia yang ribuan, puluh ribuan saudara ya. Sekali dapat tender itu puluhan ribu.
pernah satu kali dapat tender sebuntut itu sekian ratus kilogram, saudara, buntut. Tuh dalam satu venue. Nah saudara, dan dia cerita, dan dia bilang gini, aku ini sangat, dia orang yang sangat diberkati saudara. Aku ini sangat banyak rezekinya, dia bilang gitu sama tante saya. Nah aku ini pengen rezeki yang aku dapat, berkat yang aku dapat ini, aku juga bagi ke adik-adikku. Jadi adik-adiknya tuh disuruh kerja yang sama supaya kalau dia dapat tender dia bisa kasih ke adiknya. Nanti dapat tender lagi dia kasih, pokoknya dia bagi-bagi gitu saudara. Karena dia orangnya sangat gak pelit gitu. Jadi dia bagi-bagiin gitu tendernya. Cuman masalahnya adalah setiap kali usaha ini dipegang sama tender ini dipegang sama adiknya pasti gak balik. Pasti gak akan ada ulang lagi itu tender itu. Selesai saudara, sudah gak ada lagi. Kenapa? Satu kali dia cerita, tante saya ini nanya, lu kenapa kok iso atau bedanya apa gitu. Nah di perjalanan itu dia cerita, satu kali dia dapat tender itu kalau enggak 1.000 atau berapa ribu gitu loh saudara. Dan dia bagi ini tuh ke adiknya, salah satu adiknya, nih kamu kerjain ini ya. Nasi kotak sekian ribu. Gitu. Sekian ribu itu kan ya banyak banget saudara ya. Nah ketika ini dikirim saudara, ternyata di dalam nasi kotak itu entah karena kepanasan, entah karena masaknya kelamaan atau apapun alasannya nggak tahu. Tapi ada salah satu masakan di nasi kotak itu yang bau. Nah ini yang pesen telepon ke ibu ini. Ini piye ini? Bukan, ini gimana ini gitu ya, kira-kira. Ini ada yang bau ini, salah satu dari masakanmu. Lalu apa yang terjadi? Dia oke sebentar saya confirm ulang gitu. Dia tutup, dia telepon adiknya. Ini masakanmu tadi ada yang bau, yang gini. Ini yang terjadi, responnya dia. Loh, aku kalau ngirim aku enggak mungkin aku ngirim masakan bau. Gak akan pernah aku ngirim masakan bau. Dan itu enggak mungkin itu pasti dibuat-buat. Akhirnya dicoba ini makanan dan itu memang mungkin bau banget ya. Enggak, tapi pokoknya ada yang mungkin menuju bau, saudara ya. Sudah agak-agak lah, saudara ya. Atau mungkin udah tadinya agak-agak, sekarangnya udah beneran gitu. Terus dia bilang, ya tapi aku ngirimnya baik-baik kok. Mungkin mereka, dia mulai nyalain saudara. Mungkin mereka kelamaan, mungkin mereka taruhnya di tempat yang kepanasan. Mungkin gini-gitu. Ini gak salah aku sudah kirim baik-baik kok. Kok dibilang bau? Sama ibu ini dia bilang, sudah. Oke. Dia masih ngomong sama kakaknya saudara. Udah, oke. Dia telepon kakaknya ini, telepon sama yang ngasih tender. Oh iya itu minta maaf ya kalau makanannya bau. Besok aku ganti makanannya. Aku akan kirim, tadi pesannya berapa ribu? Sekian ribu, baik. Besok saya akan kirim tepat sekian ribu, udah usah bayar. Tutup telepon, dia yang kirim saudara. Itu set 2 mil. Saudara tahu, itu yang namanya customer itu gak bisa berpindah hati saudara. Itu yang namanya customer itu dia selalu kembali ke orang yang sama dan selalu ngasih tender dan tambah hari tambah banyak. Karena bisnis di mil yang kedua. Kalau saudara berpikir bisnis cuman harus senang, harus untung. Itu kan tadi ya saudara, mil pertama harus senang, harus untung, harus enak. Saudara masih mil yang pertama tuh. Tapi kenapa orang-orang Kristen kok kadang-kadang ini anak Tuhan bisnisnya nggak bisa diberkati? Sebab kita berhenti di situ. Saudara berhenti berbisnis hanya cuma sekedar cari untung. Saudara harus pikir, saudara berjalan di mil yang kedua. Dan saudara akan lihat yang namanya ketidakmustahilan itu terjadi buat hidup saudara. Seorang ibu yang lain berkata begini, satu kali ada seorang customer masuk ke tokonya dia. Dan customer ini rewel. Mau beli ini, baju ini, gak jadi itu, rewel dia. Dia pegawainya dia udah mulai gitu kan saudara ya. Kalau customer rewel kan kita yang punya toko kan capek juga saudara. Piye gitu kan. Tapi dia berkata, Tuhan tuh ingatkan saya, udah kamu ladenin aja dia baik-baik. Dia ladenin ini orang baik-baik. Dengan segala kerewelannya. Selesai dia udah pilih, dia cuma pilih kira-kira berapa biji gitu.
Tuhan bilang di dalam hatinya, kasih orang itu semua yang menurut kamu adalah yang terbaik, gratis. Tuhan, ini orang belinya berapa, disuruh kasih berapa, gitu saudara ya. Kira-kira kan gitu saudara ya. Makanya perlu berjalan di mil kedua dengan Roh Kudus. Dia berkata gini, tapi karena Roh Kudus yang bilang, aku nurut. Lalu dia mulai bilang, Bu, menurut saya Bu ya, dia bilang itu pilihan ibu itu enggak ada yang bagus satupun. Menurut pandangannya dia. Jadi dia bilang, saya pilihin ya buat ibu, tapi yang ini saya pilihin buat ibu ini gratis. Saya pilihin 1, 2, 3, 4. Saya lupa waktu itu ibunya beli berapa, dia kasih ibu ini berapa, jumlahnya hampir mirip. Saudara tahu? Hah? Dikasih gitu. Gitu kan senang ya saudara ya. Pulang ibu ini, besoknya ibu ini langsung telepon lagi. Aku mau pesan seperti yang kamu kasih ke aku. Berapa? Sekian losen, sekian losen, sekian losen. Dan tiba-tiba ibu ini bawa baju yang dia beli dari ibu ini pergi ke luar negeri dan dia jual bajunya itu di luar negeri. Dan tiba-tiba produknya sampai ke luar negeri. Mil kedua. Katakan mil kedua. Katakan mil kedua. Pastikan saudara hidup. Kalau saudara memegang perekonomian, hiduplah di mil kedua. Kalau saudara jadi guru, hiduplah di mil yang kedua, tidak sekedar mengajar. Tapi di situ ada pengorbanan-pengorbanan. Sebab di situ ada yang namanya korban. Ingat, mil kedua selalu ada korban. Mil kedua selalu ada komitmen. Saudara, dan saya ingin menutup dengan sebuah ayat, saudara. Mari kita akan buka di dalam Keluaran, saudara. Keluaran 33. Minta C ya Pak ya nanti. Keluaran 33 kita akan baca ayat yang ke-13. Musa bilang gini, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Saudara, firman ini bilang gini, kalau aku dapat kasih karunia, biarlah aku ini mengerti jalanmu, mengenal engkau, supaya tetap dalam kasih karunia. Sudah dapat kasih karunia untuk melanjutkan di mil yang kedua. Tuhan firman berkata, buat aku ngerti jalanmu, buat aku kenal engkau. Artinya gini, buat aku ini punya hati yang mencintai engkau sekali lagi, supaya aku bisa berjalan dengan Tuhan di mil yang kedua. Seberapa masih cinta kita dengan Tuhan. Mari kita akan jalan dengan Tuhan di mil yang kedua dalam kekristenan kita, di bisnis kita, di hidup kita ini. Belajar kita pakai korban dan komitmen buat Tuhan. Nah, saya mau ajak saudara dengan sebuah pujian yang pujian ini saya sangat diberkati pujian ini. Pujian ini sederhana bilang gini, lekatkan hatiku dengan hatimu, tetapkan langkahku sesuai firman, dan tepatkan aku ini supaya aku ini menyenangkan hatimu.